Duduk Bapak Ibu. Iya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Ada 3 tadi pertanyaan Pak Pi dan saya kembali ulang sedikit lagi. Siapakah di antara kita yang tidak lelah? Ya. Lalu siapakah di antara kita yang sudah rendah hati? Siapakah di antara kita? Apa tadi satu lagi? Melias. Iya. Nggak ada angkat tangan saya lihat tadi. Begitu ya. Iya. Kenapa ini bisa terjadi? Satu yang saya lihat ayat pertama kali Tuhan bilang apa? Ini Yesus sendiri berbicara. Marilah kepadaku. Ini menjadi ajakan Tuhan. Marilah kepadaku. Ini panggilan Tuhan. Kalau kita tidak mendengar panggilan Tuhan, nggak akan pernah terjadi yang pasti. Makanya kita harus mendengar panggilan Tuhan dan mengikut panggilan Tuhan. Marilah kepadaku. Nah, kalau nggak datang kepada Tuhan pasti lesu. Pesta pun bisa saja kita tenang. Yang mau menikahi takut nanti yang menikahi, mau menikah pun katanya capek, kata Bapak Juta dia. Aku belum mau kawin pun capek kurasa katanya. Latih kuat. Memang syarat tubuh itu pasti lelah. Tapi mari kita lihat bahwa ada hal tertentu yang indah di sana, supaya gak takut dari orang-orang muda ini, kan begitu ya? Iya. Pasti ada capek, tapi kalau memang dipanggil oleh Tuhan, ada Tuhan di situ, maka perlu kita mengingat ada Tuhan. Menghadirkan Tuhan, masuklah dalam hati kita. Lalu kemudian tadi di sana dikatakannya bahwa jangan pikul kuk kita, jangan beban kita yang capek kali nanti ini. Kalau kita mikir kemarin kami belajar, kalau kita masih di Simpang Duri Mulu ataupun mungkin dari Kuala mau ke Binjai mau naik kereta api, kita tahu udah tiket di kereta api ini akan berangkat jam sekian terakhir. Nanti lalu kita pikir dari Kuala, apa yang terjadi kita pikirkan, ada nggak nanti kereta api ya jam sekian? Ada nggak nanti kereta api jam sekian ya? Capek nggak? Capek. Tapi kalau sudah tahu kita apa jadwalnya tadi, kereta api masih ada di situ, kenapa kita capek? Ini diri kita sendiri. Iya, makanya kemanusiaan ini harus mati. Matikan. Itu ciri-ciri orang lain baru. Matikan. Itu kata Tuhan. Iya, jadi ini makanya perlu kita belajar, datanglah kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Datang kita kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita, dengan segala kesombongan kita, dengan segala tinggi hati kita. Tadi belum ada yang rendah hati ya. Dengan segala kelelahan kita. Iya, dengan segala ya kesombongan dan sebagainya itu tadi. Mari datang kepada Tuhan dan mari belajar memikul apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan pikul kuk kita terus. Pikullah kuk yang kupasang. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, itulah yang kita bawa. Bukankah Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Itu penghiburan kita. Jadi ikut Tuhan ini bukan capek, tapi ikut Tuhan ini adalah memberi. Aku akan memberikan apa tadi? Ada janji Tuhan. Iya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ada janji Tuhan. Jiwamu akan mendapat ketenangan karena kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Jadi kalau kita nggak rasa enak, ini kita ini yang perlu bertobat. Iya, memang Bapak Pinuk tadi mengakui bahwa ini perlu masih bertobat. Jadi bertobat kita ya. Ada yang mau bertobat? Ini pertanyaan saya terakhir. Ini pun gak ada ya? Oh gitu ya. Ada yang mau bertobat? Oh gitu ya. Mana tahu ini pun mau bertobat? Memulih saja kita. Bubar. Kan gitu ya. Baik, hari ini kita akan meneruskan tema kita ini terakhir ya, tentang hidup dalam persekutuan. Ini bagian yang ketiga. Mari kita lihat yang pertama di sana adalah dengan siapa kita bersekutu. Iya, ini penting. Dengan siapa kita bersekutu? Persekutuan itu adalah perkumpulan ataupun perkawanan, merupakan satu kumpulan, iya,
yang bersama-sama kita memiliki satu hati, satu jiwa untuk melakukan persekutuan itu dengan benar. Persekutuan di dalam Tuhan, ini di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Berarti di dalamnya adalah orang-orang percaya. Itu gereja. Seperti yang awal kita katakan bahwa gereja itu adalah persekutuan orang percaya, persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu gereja yang sesungguhnya, bukan gedungnya, tapi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya, si A percaya kepada Tuhan Yesus, sudah keluar dari kuasa kegelapan, pindah ke dalam terangnya yang ajaib, sudah bertobat, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bersekutu dengan si B yang juga sama-sama telah percaya menerima Tuhan Yesus, si C, si D dan sebagainya. Itu kumpulan itulah yang dikatakan dengan persekutuan orang percaya. Jadi orang percaya itu harus hidup dalam persekutuan, nggak bisa sendiri. Iya, tidak bisa sendiri. Saya ingat Pak Ginting pernah cerita ya, dia selama 20 tahun di Tibet, ada satu orang yang sudah percaya, yang dia sangat kenal. Lalu orang Tibet itu tetap punya persekutuan dengan beliau. Artinya di sana bahwa dia juga pernah datang kemari ke Indonesia. Mereka punya persekutuan. Mungkin ada orang-orang percaya yang satu tempat itu berbeda suku dan bahasa, mereka bisa juga memiliki satu persekutuan. Mungkin hari ini zaman yang modern ini, zaman digitalisasi ini adalah mereka bisa bersekutu lewat media. Ada persekutuan orang-orang percaya. Jadi intinya di sana bahwa orang percaya harus punya persekutuan dengan orang percaya yang lain. Jadi kalau pergi ke tempat satu, hanya kita sendiri di situ orang yang percaya, tidak bisa bersekutu, apa yang terjadi? Kekeringan bisa terjadi. Oke, kita ada Alkitab, kita bilang bisa, ini memang satu-satunya yang bisa menolong kita. Tapi bukankah kita juga punya orang? Saya orangnya nggak bisa sendirian. Ya, saya orangnya bisa sendirian. Harus punya teman, paling tidak lewat telepon, harus ada persekutuan. Ada orang percaya. Apalagi di sini kita masih bisa berkumpul, maka jangan sia-siakan persekutuan yang ada. Dulu masa Covid ada 2 tahun, kita beribadah dengan tidak jelas, di rumah, lewat online, mungkin di gereja punya jarak. Hari ini nggak punya jarak lagi ya. Mungkin kalau berjarak dulu ya udah jauh lah satu dengan yang lainnya. Kemarin waktu kami jam doa sedikit dibahas, ya kita ini kekurangan kasih, sudah krisis kasih. Tidak lagi menyapa satu dengan yang lainnya. Apakah itu salah satu dampak daripada Covid? Salaman begini ya, jaga jarak kan begitu ya, sehingga tidak ada lagi persekutuan, sulit bersekutu. Tapi mari kita bangun kembali. Dengan siapakah kita bersekutu? Mari kita lihat 2 Timotius pasal 2 ini ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kenapa dibilang nafsu orang muda? Kayak mana rupanya orang muda ini? Kenapa firman Tuhan menjawab jauhilah nafsu orang muda? Timotius orang muda, Paulus sudah tua. Ya, waktu dia menuliskan surat ini kepada Timotius, jauhilah nafsu orang muda. Orang muda ini dia itu cepat mengambil keputusan. Orang muda ini tidak berpikir panjang. Itu umumnya ya. Mereka punya ambisi. Ambisi ini kadang-kadang mengalahkan imannya. Itu orang muda. Makanya dikatakan di sana kepada Timotius sebagai orang muda yang Tuhan percayakan untuk melayani, menggembalakan jemaat. Jauhilah nafsu orang muda. Dalam persekutuan itu, jauhilah nafsu orang muda. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Jangan ambisi itu dikalahkan oleh imannya. Kalau orang muda punya ambisi ya, aku punya ambisi, aku punya banyak cita-cita,
Aku banyak ide, kan begitu ya. Tapi kalau bukan Tuhan yang menolong di situ, semuanya itu yang tinggi. Tapi iman itu bisa sudah di bawah, sehingga kadang-kadang ambisi itu bisa salah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi untuk menciptakan keadilan, kesetiaan, kasih, itu dengan siapa? Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kadang-kadang kenapa saya pikir dalam hal ini Paulus mengingatkan Timotius, di tengah-tengah persekutuan itu tidak bisa semuanya sehati. Ya, bukan saya mengabaikan yang lain, tidak bisa semuanya sehati. Saya punya pendapat, Bapak Ibu belum tentu semua pendapat yang saya miliki itu, yang ada pada saya, Bapak Ibu semuanya setuju. Survei membuktikan gereja Injili 30% dari sebuah jemaat itu yang mendukung, itu yang memiliki sehati sepikir, ataupun itulah yang menjadi apa yang dikatakan tengah-tengah gereja itu, inilah yang memang punya hati. Bukan yang punya hati, maksudnya inilah yang bisa bekerja sama, inilah memang yang berjuang di tengah-tengah gereja Tuhan. 30% itu gereja Injili ya, 30% itulah yang berjuang. Makanya seringkali kalau di Jakarta bilang lu lagi tahu apa? Ekang itu masih kalau bilang ekang si PI ekang si Toto, siapa lagi, apa lagi? Hah? Mendukung dana. Ekang Rina. Iya. Makanya semalam saya bilang itu, saya berharap siapa, ini kan masih minggu depan, siapakah di antara Bapak Ibu yang di minggu depan bisa bersaksi? Tadi minta nama putar. Bisa saja ditengok ya. Iya. Bisa saja tidak ditengok. Tapi satu hal yang saya harapkan supaya adalah bersama-sama. Persekutuan itu dengan siapa kita bersekutu? Dengan orang-orang yang bersama-sama berseru kepada nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nggak bisa diajak bergandengan tangan kalau mereka tidak mau berseru kepada nama Tuhan. Persekutuan itu hidup, persekutuan itu bisa, gereja Tuhan itu akan bangkit hidup kalau kita bersama-sama berseru kepada nama Tuhan. Maka doa itu sangat penting. Maka sering saya tekankan, mari kita berdoa bersama. Persekutuan di dalam doa, persekutuan di dalam membaca firman Tuhan, dalam belajar firman Tuhan. Ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan 4 roda iman orang percaya itu ada firman, ada doa, ada persekutuan, dan ada melayani. Bagaimana kita bisa melayani? Makanya nggak tahu nanti yang lain kemana kita bisa melayani. Kalau kita datang berdoa bersama-sama, kita tahu, oh ini lupa pergumulan kita. Kita tidak tahu siapa yang sakit. Kalau kita tidak datang ke dalam persekutuan, tidak lagi peduli, hanya mengurus dirinya sendiri. Ya itu mungkin pelayanannya. Oke, kalau itu pelayanannya. Tapi bukankah lewat pelayanan itu, ini akan mendukung gereja Tuhan? Ini mari kita renungkan. Dengan siapakah kita berseru? Tentu apa yang mengisi gereja kita, itu yang kita akan capai. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagaimana kita bisa bersatu ini? Makanya sama-sama kita akan berdoa bersama. Apa yang kurang? Apa yang perlu kita pikirkan? Apa yang perlu kita bicarakan? Itu harus ada. Paulus ini menyadari Timotius masih muda. Timotius punya banyak ambisi,
punya teman-teman sebanyak cita-cita. Makanya di sana diingatkan, di sana dalam menggembalakan jemaat itu, Paulus mengingatkan Timotius, berserulah dengan mereka yang berseru kepada nama dengan hati nurani yang murni. Tentu dengan hati nurani yang murni, bukan dengan terpaksa, bukan dengan karena didorong-dorong, tapi dengan hati nurani yang murni. Gak mungkin orang diajak pelayanan kalau mereka gak punya hati nurani yang murni. Tidak mungkin orang diajak berdoa kalau orang itu tidak punya beban. Tidak mungkin orang itu diajak kunjungan kalau gak ada hatinya. Tidak bisa orang melayani kalau dia itu tidak punya hati untuk jiwa-jiwa. Maka bagaimana dengan siapa kita bersekutu? Dengan orang ini, dengan orang yang mau berseru, dengan orang yang punya hati nurani yang murni. Kita ajak orang yang gak peduli dengan jiwa. Misalnya, ayo kita pelayanan. Oh iya, aku inilah, aku ini. Banyak kali alasannya. Banyak kali alasannya. Gak bisa. Mungkin duduk bersama bisa, tapi untuk tujuan yang sama, itu yang sulit. Mungkin mereka memikirkan yang lain. Ya gak masalah kalau itu yang mereka pikirkan, kan begitu ya. Maka kita tahu dengan siapa kita bersekutu, dengan siapa kita harus bekerja sama, dengan siapa kita bersekutu, dengan siapa kita hidup dalam persekutuan dalam Tuhan. Kalau kawan kita misalnya orang yang di luar sana, ya ini kan kita mirip dengan mereka, pasti mirip. Siapa kawan kompak kita, berarti sepakat dengan dia, kan begitu ya? Sepakat dengan dia, sepaham dengan dia. Tapi kalau kita memang mau bersekutu dengan orang percaya, kita akan panggil orang percaya, kita telepon orang percaya, kita berdoa bersama. Apa yang harus kita kerjakan? Ini persekutuan orang percaya. Yang kedua, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang muda, orang-orang yang cari jodoh. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi dalam melayani Tuhan, dalam persekutuan itu, kalau memang tidak seimbang, tidak sama roh yang ada di dalam kita, nggak bisa kita bersekutu bersama. Sulit sekali kita bersekutu bersama. Ayo kita bikin PA kita di kampung ini. Iya, mari ngaji, pagi kali, aku hari ini nggak bisa lagi. Inilah dodos aku, katanya. Itu lagi bagaimana? Oh ini aku jualan. Oh ini ladang bulan begini, ladang 5. Ini selalu alasan ada. Hari apapun kita buat, tetap ini ada alasan orang untuk tidak ikut dalam persekutuan. Hari ini kalian bikin, aku mana bisa hari itu. Ayo kita ganti. Hari itu pun dia berhalangan. Kalau orang yang bisa bersekutu ini, mereka tidak punya, sekali tidak lain urgen ya. Kalau urgen ya bukan berarti kita tidak ada pengecualian. Iya. Kalau ada pesta, kalau nggak ada kematian, kalau nggak ada ulang tahunnya, kalau itu baru bisa datang. Ini belum punya hati ini. Tapi kalau memang kita punya hati, maka kita itu akan sekalipun itu kita lakukan, waktu ini harus kita ambil. Ini kalau memang kita mau bersekutu. Kayak ini misalnya ibadah ini. Kan kalau memang kita enak tadi di rumah, kalau punya hati kayak gitu, kayak orang Huta Bulu, jauh gitu loh. Naik sepeda motor, udah dekat Wadi Memela pada kita laus panci. Tapi kalau mereka punya hati, rindu bersekutu bersama dengan orang percaya, mereka ambil waktu itu. Jadi ini bisa. Janganlah merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Apakah atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Iya. Orang yang belum bertobat, orang yang belum menerima Tuhan Yesus, orang yang belum dibaharui hidupnya, tidak mungkin bisa berjalan bersama dengan orang yang sudah bertobat. Maksudnya berjalan di sana memiliki satu visi untuk Tuhan. Jangankan keluarga dengan keluarga, suami dan istri, kalau imannya belum sama, sulit sekali bagi mereka
untuk berjalan bersama. Tujuan suami ini, tujuan istri ini. Sulit bagi mereka. Suami ingin mendukung pekerjaan Tuhan, istrinya bilang, "Lo kenal untuk Tuhan, untuk tak apain?" Bisa saja kan? Bisa. Enggak sepakat. Ini ada banyak di tengah-tengah keluarga belum sehati dalam hal itu. Makanya dalam persekutuan ini makanya dikatakan jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang. Makanya orang-orang muda diingatkan jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena kalau sudah belum percaya dia, nggak bisa dia sama seperti yang kita pikirkan. Ngapain kita ini melakukan ini dan itu? Ngapain kita mendukung pekerjaan Tuhan? Bukankah kita juga masih perlu? Itu akan muncul. Iya. Atau mungkin ada banyak hal yang lain yang mungkin menjadi perbedaan di antara, apalagi itu suami dan istri. Bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan, dalam persekutuan pun bisa terjadi seperti itu. Belum sama hati kita. Jadi dengan siapakah kita bersekutu? Yang pertama di sana adalah mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Yang kedua di sana dengan siapakah kita bersekutu itu adalah tentu dengan orang-orang yang seimbang, orang-orang yang memiliki roh yang sama. Sama-sama roh Tuhan ada di dalam kita dan memiliki sama tujuan itu. Kita akan bisa bekerja sama. Iya, ini yang pertama. Jadi setiap orang percaya itu harus hidup di dalam persekutuan. Dan dengan siapa kita bersekutu? Kalau kita mau memenangkan jiwa, tidak mungkin kita bersekutu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Oh, kita mau menangkan jiwa, kita pelayanan ke sini. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan, nggak mungkin kita bekerja sama dengan mereka. Mungkin mereka bisa bersama-sama, ikut bisa. Bukan berarti, oh kalau begitu kayak mana nanti ini ikut dengan orang yang nggak percaya, kita berarti nggak boleh lagi bersahabat dengan mereka. Boleh, tapi kita harus punya batasan. Kita harus mengerti di sana, oh ini belum sama. Makanya kadang-kadang dalam berbicara pun nggak bisa semuanya ditong-tongkan kan gitu sama mereka itu. Kita harus lihat situasinya. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam persekutuan? 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Iya, ada istilah lupa kacang akan kulitnya. Lupa kacang akan kulitnya. Karena bagi kibiah nama kan itu ya, biakna sifatnya kacang itu kalau dia sudah kering, dia akan pecah, memisahkan diri dari kulitnya. Apalagi kacang hijau, sulit kali memanennya. Kalau tumbuh hitam semua, pecah dia. Inilah lupa dia akan kulitnya. Ya, kalau diambil semuanya belum bisa. Tapi inilah yang petaninya lah yang bijak dalam hal itu. Nah, jadi janganlah engkau hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Apa yang diterima oleh Timotius ini? Timotius bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang sudah memiliki iman sejak masa mudanya. Ya, dari masa kecilnya pun dia sudah beriman. Dari iman neneknya, ya, dari ibunya. Kenapa dibilang enggak dari bapaknya, dari bolangnya ya? Ya, enggak tahu lah alasannya. Tapi ada alasan tertentu di sana. Bisa dikatakan mungkin keluarganya, ayahnya belum mengenal Tuhan. Tapi jelas di sana dikatakan bahwa iman yang kau warisi dari nenek moyangmu, dari nenekmu, Lois dan ibumu, ayo nikah. Nah, apa yang sudah dimilikinya itu tetaplah engkau berpegang kepadanya, kebenaran. Saudara sudah mendengar kebenaran? Sudah? Iya. Kemana pun dicampakkan nanti, tetaplah pegang kepada kebenaran. Sekarang
seperti Daniel. Tidak ada alasan dikatakan di sana pada zaman modern ini, oh tidak ada kawanku bersekutu. Tidak ada. Pasti akan cari persekutuan dengan orang percaya. Hari ini gampang, online pun bisa. Kita bersekutu dengan orang-orang yang percaya yang lain. Tapi kalau masih ada kesempatan kita bersekutu dengan diri kita, dengan saudara-saudara kita, mari kita bersekutu bersama. Iya, saya lihat ya ada beberapa alumni SMA Negeri Kuala itu, mereka buat grup, mereka punya persekutuan, sekalipun 1 bulan sekali. Mereka mulai rindu kembali untuk mencari persekutuan dengan saudara-saudaranya. Saya lihat di sana itu adalah alumni itu adalah PA SMA Negeri Kuala. Mereka bisa bersekutu. Jadi punya persekutuan. Berpeganglah pada kebenaran yang telah engkau terima, dan sikap kita dalam persekutuan itu supaya tidak meleset dari apa yang sudah pernah kita dengar, dari Injil kebenaran yang sudah kita dengar. Hari ini banyak pengajaran. Hari ini apapun yang bisa kita dengar lewat YouTube, khotbah banyak. Yang mau bagaimana, yang mau melompat, yang mau menari, yang mau berteriak-teriak, yang mau kusuk, semuanya ada di dalam YouTube itu. Mulai dari yang ortodoks sampai dengan liberal, semuanya ada. Tetaplah berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, yang memberi hidup, yang akan datang sekali lagi, yang menghakimi. Tetaplah engkau berpegang kepada apa yang telah engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga adalah harapan Paulus kepada Timotius, supaya tidak sombong, supaya kalau sudah diperlengkapi secara rohani, sombong jadinya, tidak mengingat lagi gurunya, tidak melihat lagi pengajarnya. Ini yang perlu kita renungkan. Kami beberapa bulan yang lalu, hampirlah 1 tahun ini ya, Januari. Saya ingat masih Januari itu kami beberapa orang pergi ke Medan menemui Ibu Teti yang sudah hampir lansia, mulia, sudah 60 tahun umurnya. Jadi datang ke sana hanya berdoa, hanya berkunjung. Tapi saya melihat dia sangat bersukacita, diingat oleh orang-orang yang pernah menerima pengajaran yang dia sampaikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Paulus mengingatkan ini supaya kita juga bisa mengingat pengajaran. Itu sikap kita dalam persekutuan. Jangan-jangan itu persekutuan kita sudah besar, kita tidak pernah mengingat orang itu lagi. Bahkan bukan tidak menanyakan dia pun tidak, menanya kabar pun tidak. Itu kan memang tidak artinya memang sibuk. Oke, persekutuan kita banyak. Kita sibuk dengan melayani, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan semuanya. Tapi sikap kita itu bagaimana? Apakah kita masih tetap mengingat akan orang yang pernah mengajarkan Injil kepada kita? Ini perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan sikap kita. Satu lagi di sana dikatakan adalah, jadi Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Inilah sikap dalam persekutuan di tengah-tengah gereja Tuhan. Inilah sikap yang harus memang kita miliki. Apa katanya? Ada nasihat. Satu dengan yang lainnya itu saling menasihati. Tapi kalau kita dinasihati kadang-kadang nggak enak ya, iya kan?
Dulu Pak Lika pernah bilang, lebih enak makan tahu daripada ditegur. Ditegur itu gak enak? Hah? Gak enak. Ini namanya orang sombong. Kalau ditegur dalam kesalahannya itu dia ngegas, marah langsung. Dipersalahkan itu memang gak enak. Kayak kadang-kadang kata di rumah ini, kok sendok kita tambah sedikit ya kan? Nggak tahu lah, ini saya bilang kita nggak nyuci piring ke sungai. Kalau nyuci piring ke sungai itu kan bisa lanjut ya. Saya ingat waktu masa saya kecil ke sungai bawa piring, bisa kadang-kadang hilang satu. Tapi di rumah cuci piring. Iya, nggak tahu kenapa hilang sendok. Sama lama tambah sedikit. Iya, ini. Tapi kalau ditanya itu siapa, diam saja. Nggak ada yang tahu. Ini di mana nggak tahu. Oh, tiba-tiba sudah ada di meja. Loh, dari mana datangnya? Tapi kadang-kadang dipersalahkan itu nggak enak kita dipersalahkan. Tegas kita, sakit hati kita, itu sifat kita. Tapi dalam persekutuan itu, di tengah-tengah gereja Tuhan itu ada nasihat. Maka ketika saudara dan saya dalam kesalahan, kita perlu saling menasihati. Sekalipun kadang-kadang mungkin kita merasa tidak enak ini. Yang menasihati itu pun sebenarnya berat. Apalagi yang dinasihati. Maka ini ingat firman Tuhan. Oh, ini rupanya praktek firman Tuhan itu saling menasihati. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada juga penghiburan. Iya. Tapi kadang-kadang kita memberikan pujian kepada orang lain sulit ya. Tapi ada juga yang boros pujian, suka kali memuji. Ya, nggak pun cantik kali kau ya dek, ini beberapa, ini lebay namanya kan begitu ya. Cantik kali kau ya dek katanya. Padahal tahunya awak seperti apa awak ini kan begitu ya. Cantik kali kau ya dek, cantik kali bajumu ya. Pujian, boleh pujian, oke. Anak-anak suka dipuji. Orang tua patut memuji anaknya oleh karena pekerjaan yang dilakukannya. Di tengah-tengah gereja itu juga ada pujian. Iya. Terima kasih Robi sudah berbagi firman Tuhan, sudah berbagi memuji Tuhan, kan begitu ya. Baik, ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Ini kembali diingatkan. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Ada belas kasihan, ada kasih mesra, ada kehangatan di antara kita satu dengan yang lainnya itu. Saling menguatkan. Enggak cuek. Maka saya sering bilang orang muda bangkitlah. Perhatikan orang tua. Jangan pikir orang tua yang memperhatikan anak-anak ini. Ya. Orang muda ini harus melihat orang tuanya. Oh, orang tuaku ini kan sudah payah jalan, teguh dong. Mama dia nih kan gitu kira-kira. Ya dong, teguh kam. Perlu kam beca. Aduh, senang kali melihatnya. Iya. Perlu kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Itu kata Paulus kepada Timotius. Hendaklah kamu sehati sepikir. Harapan doa daripada seorang hamba Tuhan, orang yang telah mengajarkan Injil terhadap orang-orang yang sudah disampaikan Injil itu, supaya kamu sehati sepikir. Kerinduan Tuhan juga demikian, supaya di tengah-tengah persekutuan itu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Itu juga harapan saya di antara kita semuanya, supaya satu kasih, satu dalam kasih, satu jiwa dan satu tujuan untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Di tengah-tengah gereja Tuhan, di mana kita ada hari ini, supaya sehati sepikir, supaya sama-sama berjuang lewat karunia kita masing-masing untuk memikirkan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bagi kita. Itulah sikap kita yang harus kita ambil, sikap kita yang harus kita buat di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kita. Yang pertama tadi dikatakan di sana adalah supaya kita berpegang kepada kebenaran, mengingat orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita, dan supaya kita ini memiliki satu kasih, ada penghiburan di tengah-tengah kita,
satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Yang ketiga, satu lagi kita lihat, ini penghalang. Apapun ceritanya selalu ada penghalang. Ya, mengapa orang tidak bersekutu? Ada penghalangnya. Kenapa orang tidak senang dalam persekutuan? Satu, Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Seringkali dalam persekutuan itu, mengapa orang tidak ikut persekutuan itu? Penghalangnya apa? Dia tidak sama dengan orang itu. Ya, saya ingat contohnya saya buat itu, ada orang yang pergi undangan, kalau dia merasa baju orang lebih cantik dari bajunya, dia nggak mau berkawan dengan orang itu. Ini orang apa? Sombong. Aku ini pun bajuku, aku ini pun nggak cocok sama mereka, nggak selevel dengan mereka. Ini bukan berarti nggak selevel, dia lebih tinggi, orang lain lebih tinggi, enggak. Tapi dia lebih rendah, orang lain lebih tinggi. Baju orang lebih bagus, bajunya lebih jelek. Gaya hidupnya lebih hebat daripada gaya hidupku. Aku nggak mau bersama dengan mereka. Aku yang sombong. Mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari seperti itu. Tapi itu ada aku yang sombong. Karena aku melihat bahwa diriku ini tidak sama dengan mereka. Seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Padahal kalau kita anak Tuhan, ini dalam persekutuan, bukankah sama kita diciptakan oleh Tuhan, sama-sama ditebus oleh Tuhan. Dalam persekutuan itu, kenapa orang tidak ikut dalam persekutuan satu yang seperti ini? Ya. Mencari kepentingan sendiri-sendiri, ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Penghalang dalam persekutuan itu merasa diri tidak sama dengan mereka. Dia kan nggak sibuk lagi. Aku kan masih sibuk mengejar target. Bolehlah ngomong orang tua ini, nodong-nodong ini, karena mereka tidak punya kerjaan yang lain lagi. Hanya itu kerjaan mereka. Bisalah mereka setia dalam persekutuan doa misalnya. Bisalah dia setia dalam pelayanan, karena memang dia nggak dipikirkannya lagi. Anaknya nggak ada lagi sekolah, anaknya nggak ada lagi kecil, nggak repot lagi pekerjaannya. Ini penghalang. Hati yang seperti itu, pikiran yang seperti itu. Yang kedua, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, 1 Korintus 12 ayat 21, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Nah, coba kita lihat dulu ayat di atasnya ya. 1 Korintus 12 Iya, mari kita lihat ayat yang ayat 21, tapi kita lanjutkan ayat 22 ya. Oh, ayat dari ayat atas kita katakan. Kita lihat ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Dalam persekutuan itu banyak anggota.
banyak tubuh. Tapi tubuh itu semuanya adalah satu, anggota itu adalah satu tubuh. Ada mata, ada kaki, ada tangan. Itu adalah satu tubuh. Maka tubuh ini yang ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, semua berfungsi. Tapi itu adalah membangun satu dengan yang lainnya. Kalau mata kita sakit, tidak mungkin kaki kita tidak menghalangi kita. Sulit juga untuk berjalan. Otak kita ini pun pasti berpikir suntuk kita kalau ada yang sakit yang lain. Itu artinya dia satu tubuh. Tubuh yang lain pun akan terganggu. Satu anggota tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain itu juga akan terganggu. Maka gereja itu memiliki banyak anggota. Kitalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Kita inilah anggota tubuh yang Tuhan percayakan untuk bersekutu, di mana kita harus membangun gereja Tuhan di bumi ini. Jadi tidak ada dikatakan di sana, mata tidak akan dapat berkata kepada aku tidak membutuhkan engkau, dan kepada kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saya bukan berarti saya tidak bisa saya katakan bahwa saya tidak membutuhkan Bapak Immanuel, ataupun mungkin berkata, oh saya tidak membutuhkan Bapak Dika. Tidak bisa berkata seperti itu. Dan sebaliknya juga demikian. Satu persekutuan ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, saling mengisi, saling membangun satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Bagaimana kita bisa bergandengan tangan untuk memajukan kerajaan Allah itu? Mata dan kaki bekerja sama. Setiap tubuh Kristus itu, sekalipun kita memiliki karunia yang berbeda-beda, maka kita bisa bersama. Saya nggak bisa memimpin pujian sambil khotbah, saya nggak bisa memimpin pujian. Nggak bisa saya rangkap semuanya ini, nggak bisa. Maka kalau Tuhan percayakan ada yang memimpin pujian, ada yang memainkan musik, ada yang berdoa sapaan, maka semuanya itu ibadah bisa berlangsung dengan baik. Saya tidak bisa nyetir mobil, maka perlu ada supir yang akan membawa saya pergi ke pelayanan. Semuanya itu berfungsi dengan baik di tengah-tengah persekutuan itu. Nah, kalau ada orang berkata itu pelayanan bukan bagianku, itu kan bagian ibu pendeta, mati saya. Kan begitu ya? Itu bukan bagianku kunjungan. Itu nggak bisa. Itu kan ada komisinya dia saja lah yang mengurusi itu. Nggak bisa seperti itu. Oh itu bagian ibu pendeta, maka kalau ibu pendeta nggak ada, aku tidak hadir. Ini juga tidak baik. Jangan pernah katakan ibu harus hadir. Kalau ibu pun nggak hadir sebagai pendeta, bagaimana kami bisa hadir? Nggak bisa berkata demikian. Kita bekerja sama. Saya dan saudara satu tubuh. Penghalang persekutuan. Kalau kita menganggap orang lain itu lebih dari kita, ataupun kita menganggap diri kita kurang, ataupun kita memang tidak mau terlibat, berpikir itu bukan pekerjaanku, itu bukan bagianku, saudara tidak akan bersekutu. Makanya mungkin berdoa itu bukan bagianku. Maka sedikit kali orang berdoa hari ini. Ya, saya senang ya. Ini pujian, layak mendapat pujian. Mama Dika di Medan. Bu, adakah topi doa hari ini? Adakah pelayanan hari ini? Dia bertanya. Ya. Itulah bagian daripada tubuh. Ini sudah kita berhubungan di sana yang sakit, nggak pernah bertanya bagaimana keadaannya. Iya, inilah kita sebenarnya yang harus kita mau bertobat, Bapak Ibu. Hah? Enggak apa harus sekali suaranya. Iya kan? Iya. Tadi ada 3 pertanyaan Bapak Ika. Tapi kalau yang pertanyaan saya terakhir, mau bertobat, datang kepada Tuhan, agak keras dari suaranya, mau. Jadi inilah penghalang kita dalam persekutuan. Baik persekutuan ibadah kita, baik persekutuan yang lain. Tahun depan kita akan mungkin menambah persekutuan kita. Ya, mungkin COVID waktu itu sangat membuat kita terbatas, tapi tahun depan
program-program yang akan depan pasti kita akan tambah itu. Saya berharap kita setia dalam persekutuan. Jadi penghalangnya ada beberapa hal penghalang. Yang ketiga di sana, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, aku dari, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Ini agak keras. Apa katanya? Jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa aku manusia duniawi yang bukan rohani? Ini grup pemuda saja, ini grup ibu-ibu saja. Itu orang duniawi itu. Oh ini yang berdoa ini kaum ibu saja, nggak boleh yang lain ikut. Bukan begitu. Yang ini kelompok yang ini saja. Iya, ini dikatakan di sana, bukankah itu manusia duniawi yang bukan rohani? Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya sedih kalau ada di kelompok yang lain saya tidak mengerti. Ya, saya sedih menganggap golongan-golongan tertentu. Kalau gereja sudah membuat kelompok-kelompoknya sendiri, itu tidak baik lagi. Mari kita renungkan akan hal ini, penghalang dalam persekutuan, sehingga persekutuan yang besar ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau reban-reban, jangan. Itu bahasa karunia. Mengelompok-kelompokkan diri. Oke, mereka tetap pelayanan, saya akui, bagus. Tapi mau bikin kelompok sendiri, itu tidak bagus. Kita satu persekutuan loh. GKMI Aletheia Kuala yang ada dalam kelompok dalam gereja ini. Yang lain misalnya kalau POSPI Kampung Antara, itu kan sudah dipercayakan kepada hamba Tuhannya sendiri bertanggung jawab di sana. Tanjung Langkat dan Bahorok dan juga Sekala, ya nggak masalah. Tapi kalau yang itu lagi buat kelompoknya sendiri, kan nggak pas juga. Iya, ini mari kita belajar. Ini salah satu penghalang dalam persekutuan, hidup dalam persekutuan. Jadi ini tema kita hari ini, kita maksudnya pentingnya persekutuan. Saya mengakhiri khotbah ini, tema ini hari ini. Hidup dalam persekutuan bagian 1 dan bagian 2, dan ini adalah bagian 3. Bagaimana seorang itu harus memang hidup dalam persekutuan. Saling menasihati itu sikapnya tadi. Penting persekutuan itu, kita hadir dalam persekutuan. Kita wajib ikut dalam persekutuan supaya sungguh-sungguh kita merasa ini satu kita ini. Ya, ini yang menjadi doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ini adalah merupakan bagian terakhir dari hidup dalam persekutuan. Kami ini adalah tubuh Kristus. Engkau adalah kepala kami. Bahkan tubuh Kristus yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gereja Tuhan, di mana kami ada hari ini. GKMI Aletheia Kuala. Tuhan, kami berdoa, kami rindu kami bersatu. Kami rindu Tuhan kami memiliki satu visi. Kami rindu Tuhan kami memiliki satu tujuan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Langkat dan sekitarnya, supaya jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Biarlah Tuhan boleh memakai kami bergandengan tangan, bersatu hati, satu tujuan, untuk memenangkan jiwa-jiwa itu. Dan semua kami Tuhan yang ada tubuh Kristus, apapun karunia kami, supaya kami ikut bergandengan tangan bersama. Doa itu Tuhan, itu adalah suatu kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan kami doakan, supaya kami punya hati untuk berdoa bersama dengan saudara-saudara kami. Kami punya hati untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Tuhan, kami sungguh bersyukur, supaya kami berseru bersama-sama kepada Tuhan dengan sehati, dengan hati nurani yang murni. Bapa di surga, kalau ada selama ini penghalang bagi kami persekutuan ini, di mana kami tidak bisa hadir, di mana kami tidak bisa ikut, Tuhan biarlah kami mengabaikan itu, supaya kami menganggap bahwa persekutuan itu penting sebagai sarana tempat kami bertemu dengan saudara kami, tempat kami
bersekutu, tempat kami bernasihati, tempat kami saling membangun satu dengan yang lainnya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami, menegur kami, menasihati dan menghiburkan kami lewat firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.